Oke guys, kita lanjut jalan-jalan lagi ya. Masih bersama Yuka di sini. Dan kali ini kita sambil ngebahas apa ya? Oh, kecoa guys. Karena banyak banget yang tanya, Pak Pet, musang saya nggak sengaja makan kecoa, itu gimana? Nggak apa-apa kah? Atau berbahaya kah? Kayak gitu ya. Oke, jadi sebelum kita lanjutin pembahasannya, buat kalian yang baru mampir ke channel ini, yuk kita berteman dengan cara subscribe dan nyalain loncengnya ya, supaya kita bisa lebih dekat lagi dan Pak Pet bisa sharing bersama kalian semua guys. Tuh. Oke, jadi kecoa buat musang ya. Pak Pet pernah lihat video dari beberapa kreator yang menyebutkan bahwa nggak apa-apa musang itu makan kecoa, nggak apa-apa. Kemudian malah dianya pernah kasih makan musangnya itu pakai kecoa dan musangnya itu doyan banget guys. Nah, kalian bisa searching ya, kalian bisa searching di Google apa yang ada di dalam tubuh kecoa begitu guys. Yang pernah Pak Pet baca, di dalam tubuh kecoa itu banyak banget bakterinya. Dan Pak Pet pernah baca juga, kecoa itu kalau dibunuh jangan sampai dipecahin perutnya. Karena bakteri yang ada di dalam perut kecoa itu dia bisa masuk melalui pori-pori kulit guys. Itu yang pernah Pak Pet baca ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tempat hidup kecoa. Kalian pasti pernah lihat ya, kalian tahu sendiri kecoa itu dia tinggalnya di mana. Dia itu tinggalnya di selokan, di sampah-sampah, di tempat-tempat kotor kayak gitu. Nah, jadi kalian udah bisa bayangin ya kecoa itu hidupnya kayak gimana kayak gitu ya. Kemudian boleh nggak sih musang itu makan kecoa? Apalagi ada yang bilang bahwa dia pernah kasih makan musangnya dengan kecoa guys. Nah, sekarang gini, musang liar itu berbeda banget dengan musang peliharaan. Kalau musang liar, sistem imunnya itu lebih kuat karena dia hidupnya bebas, dia udah survive di alam, dia udah terbiasa dengan sesuatu yang istilahnya ekstrim kayak gitu guys. Berbeda dengan musang peliharaan, terutama buat musang-musang yang hidupnya cuman di kandang aja kayak gitu ya. Jadi jangan pernah samain dengan musang yang ada di alam liar. Nah, buat musang peliharaan itu sistem imunnya jauh lebih rendah daripada musang liar guys. Jadi kalian bisa bayangin sendiri ya, kalau musang peliharaan itu dia makan kecoa. Mungkin Pak Pet berbagi sedikit pengalaman dari musang-musang Pak Pet yang pernah makan kecoa ya. Musang Pak Pet dulu pernah nggak sengaja makan kecoa, karena ketika Pak Pet bawa jalan-jalan, Pak Pet lepasin, ternyata si musang ini nemu kecoa dan langsung dimakan sama si musang guys. Alhasil musangnya itu muntah dan kayak keracunan gitu. Sama halnya dengan ketika si musang itu dia ngegigit kodok gitu guys. Tetapi memang ada beberapa kasus musang itu dia yang nggak apa-apa atau nggak berpengaruh sama sekali ketika si musang ini dia makan kecoa guys. Jadi istilahnya apa ya, semua itu tergantung dari sistem imun musang kalian. Kalau musang kalian itu kuat, kalau musang kalian itu kebal, insya Allah musang kalian itu nggak masalah guys, meskipun nggak sengaja kemakan kecoa. Tapi sekali lagi, kalau bisa tolong jangan disengaja ya, karena seperti yang Pak Pet bilang tadi, kalian searching tentang kecoa, apa yang ada di dalam tubuh kecoa dan seperti apa kehidupan dari kecoa guys, kayak gitu ya. Masa kalian lover kasih makan musangnya dengan kecoa, kan nggak ini banget ya, maksudnya ya masih banyak lah pakan-pakan yang lebih layak buat musang kalian gitu ya, jangan kecoa juga gitu. Tapi kalau nggak sengaja ya mau gimana lagi, karena udah terlanjur kan ya, kita juga nggak sengaja gitu kan musangnya makan kecoa. Nah, Pak Pet ulang lagi, buat musang yang memang sistem imunnya kuat dan musang tersebut itu kebal, itu mungkin nggak terlalu bermasalah ketika dia makan kecoa. Tapi ketika musang kalian itu sistem imunnya lagi drop, atau memang musang kalian itu nggak kebal, gampang sakit kayak gitu, nah itu bisa keracunan guys. Musang kalian itu bisa muntah, yang akhirnya musang kalian itu bisa mogok makan. Sama dengan musang yang makan kodok atau ngegigit kodok ya, biasanya setelah dia keracunan dia bakalan mogok makan guys, beberapa lama gitu ya. Jadi kalian bisa bantu spet dulu atau berikan makan-makan alternatif yang lain kayak gitu, supaya musang kalian itu perutnya tetap keisi guys. Nah, kemudian gimana cara ngatasinya ketika musang kalian itu terlanjur makan kecoa?
Sama seperti ketika musang kalian ngegigit kodok, kalian bisa gunain air kelapa muda atau kalian juga bisa gunain susu. Pokoknya sesuatu yang bisa menetralisir racun, guys. Jadi intinya ketika musang tersebut muntah, ketika musang tersebut keracunan, itu kalian cari minum alternatif ya, misalnya seperti air kelapa muda atau susu yang bisa buat menetralisir racun. Nah, itu buat penanganan pertamanya kayak gitu, guys. Dan kalian pantau ketika musang kalian itu tambah kurus atau gimana, bisa jadi musang kalian itu juga cacingan ya. Jadi kalian belikan obat cacing kayak gitu. Bisa kalian hubungi dokter hewan terdekat atau klinik hewan terdekat, atau kalian juga bisa menuju ke pet shop terdekat, biasanya dia juga jual obat cacing, guys. Jadi kalau Pak Pet nggak menyarankan banget buat kasih makan musang dengan kecoa ya. Ayolah kita sama-sama ngerawat musang kita dengan baik, kita sama-sama ngejaga musang kita kayak gitu. Kalau kita ngakunya pecinta, kalau kita memang lover, kita pastinya berikan yang terbaik buat musang kita kayak gitu, guys. Kita berikan pakan-pakan yang layak, pakan-pakan yang bergizi, dan terhindar dari segala kemungkinan penyakit kayak gitu ya. Jadi kalian tahu sendirilah mana yang terbaik buat musang kalian dan mana yang buruk buat musang kalian. Jadi semua keputusan tetap ada di tangan kalian. Tadi Pak Pet cuman berbagi pengalaman apa yang Pak Pet alami dan apa yang Pak Pet sarankan. Mau kalian terima ya alhamdulillah, nggak kalian terima juga itu nggak masalah buat Pak Pet, guys gitu. Oke, semoga video ini bermanfaat. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan share-nya. Dan yang terakhir, yuk kita berteman dengan cara subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Karena kita bakalan share terus tips, trik, dan tutorial tentang musang yang insya Allah bermanfaat buat kalian semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat feeding, grooming, and breeding.